Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Yusuf. Eh, Jadi baik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan tentang aplikasi chat peer-to-peer dengan keamanan menggunakan enkripsi hybrid RSA atau AS. Jadi pada bab satu poinnya yang pertama itu adalah latar belakang yang dimana isinya di era digital komunikasi instan melalui aplikasi. Chat menjadi kebutuhan utama, tetapi ketergantungan ini juga membawa resiko terhadap privasi dan keamanan informasi karena banyak aplikasi menyimpan pesan di server pusat. Oleh karena itu, diperlukan solusi komunikasi langsung yang aman. Aplikasi P2P Secure Chat hadir sebagai solusi komunikasi. Yang kedua adalah tujuan. Yang poin pertama itu membuat aplikasi komunikasi aman berbasis peer-to-peer guna menghindari keterlibatan server pusat yang berpotensi menjadi titik lemah dalam keamanan sistem komunikasi. Yang kedua, mengimplementasikan metode enkripsi hybrid yang hu- meng- menggabungkan RSA dan AS dalam proses pengiriman pesan guna memastikan kerahasiaan dan integritas data. Yang ketiga, mengembangkan fitur pertukaran kunci publik RSA secara otomatis saat koneksi terjalin, sehingga pengguna tidak perlu melakukan proses pertukaran kunci secara manual. Yang keempat, merancang antarmuka pengguna atau GUI yang sederhana dan mudah dipahami, agar aplikasi ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan pengguna tanpa membutuhkan pengetahuan teknis mendalam. Yang kelima, memberikan kontribusi terhadap pengembangan perangkat lunak berbasis kriptografi sebagai sarana pembelajaran maupun implementasi nyata dalam menjaga manfaat komunikasi digital. Yang ketiga itu manfaat. Yang manfaat yang pertama adalah meningkatkan keamanan dan privasi dalam komunikasi digital karena setiap pesan yang dikirimkan telah dienkripsi secara end-to-end dan tidak melalui server pihak ketiga. Yang kedua, memberikan pemahaman praktis terhadap konsep dan implementasi kriptografi modern, terutama dalam penggunaan RSA dan AES secara bersamaan. Yang ketiga, menjadi media pembelajaran dan eksperimen bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin mendalami bidang keamanan jaringan dan komunikasi terenkripsi berbasis peer-to-peer. Melangkah ke bab 2, yaitu tujuan pustaka. Poin kedua itu kriptografi. Pengertian dari kriptografi merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan teknik pengamanan dan data melalui transformasi informasi menjadi format yang tidak dikenali oleh orang lain selain penerima yang sah. Proses ini dilakukan untuk melindungi data dari akses tidak sah dengan menerapkan mekanisme enkripsi saat pengiriman dan deskripsi saat penerimaan, sehingga kerahasiaan dan kesalinan informasi tetap terjaga. Yang kedua, perbedaan kriptografi simetris dengan asimetris. Kriptografi simetris adalah metode enkripsi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Artinya, baik pengirim maupun penerima pesan harus memiliki kunci yang identik dan dijaga kerahasiaannya. Sedangkan kriptografi asimetris sebaliknya. Kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat disebarkan secara terbuka dan digunakan untuk mengenkripsi pesan. Sedangkan kunci privat disimpan rahasia dan digunakan untuk deskripsi.
Selanjutnya, perbandingan dan penggunaan hybrid. Secara umum, kriptografi simetris lebih cepat dan efisien untuk enskripsi volume data yang besar, tapi memiliki kelemahan dalam distribusi. Kun- Sementara itu, kriptografi asimetris lebih aman untuk pertukaran kunci, namun lebih lambat jika digunakan untuk mengenkripsi isi pesan. Oleh karena itu, banyak sistem modern, including P2P, Secure Chat, menggunakan enkripsi hybrid RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES, dan AES digunakan untuk mengenkripsi isi pesan. Kombinasi ini menggabungkan kekuatan kedua metode untuk menghasilkan sistem yang aman dan efisien. Selanjutnya, PyCryptodomain adalah pustaka kriptografi untuk Python yang dirancang sebagai pengganti langsung PyCrypto yang sudah tidak lagi aktif dikembangkan. Pustaka ini menyediakan implementasi algoritma kriptografi modern yang aman dan mudah digunakan. PyCrypto mendukung berbagai fitur penting seperti enkripsi simetris AES, enkripsi asimetris RSA, fungsi hash atau SH256, padding, serta pembangkitan bilangan acak kriptografis. Kelebihannya terletak pada kemudahan integrasi ke dalam proyek Python serta tingkat keamanan yang tinggi karena mengikuti standar industri kriptografi. Yang kedua itu algoritma yang didukung. Pertama AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang paling banyak digunakan saat ini. Dan PyCrypto menyediakan implementasi lengkap. AES bekerja dengan ukuran blok 128 bit dan mendukung panjang kunci 128 dan 192 atau 256 bit. Dalam PyCrypto, AES digunakan dalam berbagai metode seperti CBC atau Cipher Block Chaining dan ECB, Electronic Code Block, Codebook, dan lainnya. Poin B, yaitu DES, Data Encryption Standard, adalah algoritma enkripsi simetris yang lebih tua dan kini dianggap kurang aman karena panjang kuncinya yang hanya 56 bit. PyCrypto tetap menyediakan untuk keperluan kompatibilitas dengan sistem lama. DES bekerja dengan memproses blok data 64 bit dan cukup mudah diimplementasikan. Tetapi sebaiknya tidak digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi. Selanjutnya yaitu RSA atau Reverse Shamir Adlem. RSA adalah algoritma enkripsi asimetris yang digunakan untuk pertukaran kunci, tanda tangan digital, dan enkripsi data dalam skala kecil. PyCrypto menyediakan fitur lengkap untuk membuat pasangan kunci RSA, mengenkripsi dan mendekripsi dapat menggunakan padding aman seperti PKCSI. Unggul dalam hal keamanan kriptografi berbasis matematika, khususnya dalam pertukaran kunci secara publik. SHA Secure Hash Algorithm. PyCrypto mendukung berbagai varian algoritma SHA seperti SHA1, SHA256, dan SHA512. Fungsi hash ini digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari suatu data yang berguna dalam verifikasi integritas, tanda tangan digital, dan
autentikasi. SHA-256 misalnya menghasilkan output sepanjang 256 bit dan banyak digunakan dalam protokol keamanan modern seperti SSL, TLS, dan blockchain. Selanjutnya, PKCSI OAEP atau Optimal Asymmetric Encryption Padding adalah skema padding yang digunakan bersama RSA untuk meningkatkan keamanan enkripsi asimetris. Padding ini membuat RSA lebih tahan terhadap serangan kriptanalisis seperti Hossein ciphertext attack. Crypto secara default menggunakan PKCSI OAEP dalam proses enkripsi RSA sehingga menjamin bahwa data yang dienkripsi tidak hanya aman secara metama, met- mat- matematis tapi juga sesuai dengan praktik keamanan teknik terkini. Sorry. Yang terakhir, random number generator atau get random bytes. Pi- PyCrypto juga menyediakan fungsi pembangkit bilangan acak kriptografis seperti get random bytes yang sangat penting dalam kriptografi. Fungsi ini digunakan misalnya untuk menghasilkan 4 initialization factor dalam AES atau kunci rahasia untuk proses enkripsi. Bilangan acak yang dihasilkan bersifat tidak dapat diprediksi atau menjadikannya komponen vital untuk menjaga keamanan sistem. Pada poin ketiga, pada bab 2 itu studi terdahulu atau pengambilan jurnal-jurnal yang didapatkan oleh teman-teman untuk dijadikan referensinya. Jadi bab 3 yaitu perancangan sistem. Pada bab 3 poin pertama itu diagram jalur. Pada diagram jalur tersebut, aplikasi dimulai dengan inisialisasi komponen, pembangkitan pasangan kunci RSA 2048 bit, pengaturan GUI, dan pemilihan mode koneksi server atau klien. Setelah koneksi terjalin, kunci publik ditukar dan disimpan. Proses pesan melibatkan enkripsi pesan dengan AES, CBC, kunci AES dengan RSA, OAP, dan deskripsi kunci AES deskripsi kunci AES dengan RSA privat pesan dengan AES dengan CBC. Data terinskripsi di encode ke base base 64 untuk transmisi aplikasi berakhir dengan pembersihan sumber daya. Jadi poin yang kedua itu rancangan program menggunakan bahasa pemrograman Python dan library PyCrypto. Yang kedua algoritma
Menggunakan algoritma RSA 2048 bit, AES 256 CBC, PKCSI, OAP, base 64 encoding untuk transmisi data transkripsi. Poin ketiga pada bab 3 yaitu spesifikasi perangkat. Pertama, sistem operasi itu Windows 7, 10, dan 11. Linux, Ubuntu, Debian, macOS. Versi Python 3.10, IDE yang pertama itu Viscode, Jupyter, IDE, LE. PyCrypto minimal PyCrypto minimal versi 3.230. Pada bab 4 yaitu implementasi dan pembahasan. Pada poin pertama yaitu instalasi library. Pustaka PyCryptomod diinstal menggunakan pip install PyCryptomod, yaitu pustaka GUI Tekin Tekin Tekinter dan soket sudah tersedia di Python standar. Yang poin kedua yang pada source code. Yang pertama import library atau mengimpor. Yang kedua generate RSA key. Menghasilkan pasangan kunci RSA 2048 bit atau kunci privat disimpan, kunci publik dikirim ke pair. Enkripsi pesan AES. Yang ketiga enkripsi pesan AES dan RSA. Pesan dienkripsi dengan AES, CBC dan 4 acak. Kunci AES kemudian dienkripsi menggunakan RSA. Yang ketiga deskripsi pesan. Proses deskripsi dimulai dengan membuka kunci AES menggunakan RSA privat. Setelah didapatkan kembali kunci AES, pesan yang sebelumnya terenskripsi oleh AES dapat dideskripsi dan diubah kembali menjadi bentuk aslinya. Yang kelima, koneksi peer-to-peer. Self socket. Kode ini menangani komunikasi antara pengguna menggunakan soket TCP. Salah satu pengguna akan bertindak sebagai server yang mendengarkan koneksi, sementara pihak lain akan bertindak sebagai klien yang melakukan koneksi. Yang keenam, tampilan GUI atau kin kinter. Program memiliki antarmuka berbasis kinker dengan area chat, kolom input pesan, tombol kirim, dan status koneksi untuk kemudahan kemudahan pengguna. Pada poin ketiga, yang pertama itu proses pertukaran kunci atau RSA. Kunci publik RSA secara otomatis dikirim dan diterima setelah koneksi berhasil dengan status keamanan RSA Case Exchange All Message, yaitulah pada GUI. Yang kedua, pengiriman pesan. Terbukti bahwa terbukti pada terbukti bahwa pesan dapat dikirimkan secara aman. Yang ketiga, hasil enkripsi pesan menunjukkan plain text kunci AES terenkripsi base 64, 4 base 64 dan pesan terenkripsi.
Jadi baik pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan pada laporan pada kali ini yaitu implementasi menggunakan crypto mode menunjukkan bahwa kombinasi AES dan RSA efektif dalam menyediakan solusi enkripsi yang aman dan efisien untuk file PDF. AES mengenkripsi isi dokumen karena kecepatannya, dan RSA mengenkripsi kunci AES untuk mencegah akses tidak sah. Proses enkripsi berfungsi dengan baik, menghasilkan file terenkripsi di kunci terpisah yang hanya dapat dibuka dengan kunci privat AES RSA, membuktikan peningkatan keamanan data digital. Yang kedua, saran untuk pengembangan lebih lanjut, sistem dapat diperluas dengan mendukung file hand- handling untuk berbagai jenis file seperti TXT, docs, atau file multimedia. Selain itu, pengembangan antarmuka pengguna atau GUI berbasis desktop atau web juga disarankan atau program lebih mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Penambahan fitur deskripsi otomatis serta autentikasi pengguna juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan pengguna. Jadi baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.